Baik, silahkan barangkali dari Pak Ustadz Ibni atau Pak Abdul Rahim atau Bu Anida yang mau berbicara duluan, silahkan Pak. Monggo Bapak ini aja duluan. Oh, ini yang presentasi ya Pak ya? Oh, yang presentasi sekarang siapa? Saya duluan mungkin Pak. Oh iya, boleh, boleh. Mangga, silahkan Pak Ustadz Ibni, silahkan. Saya jadikan co-host dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di share screen aja, Pak Ustadz, itunya. Motornya ke sini. Hati ya. Filenya di share screen. Itu pakai HP, pakai laptop, Ustadz? Pakai HP Pak. Oh iya, nanti saya share screen aja dari sini ya. Oh iya Pak. Yang dikirim di grup itu ya? Iya Pak, siap Pak. Oh, iya. Insyaallah. Oke, silakan saja dimulai ya. Siap Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak. Masalahnya kalau masalah IT gitu saya belum paham Pak gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ingin menyampaikan presentasi saya tentang karakteristik manusia dai dan mat'u, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri karena pepatah pernah bilang tak kenal maka tak sayang. Jika disayang jangan dibuang, kalau dibuang nanti akan hilang. Masya. Pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, karakteristik adalah tanda, ciri atau fitur yang bisa digunakan sebagai identifikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dai adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan maupun tulisan ataupun perbuatan baik secara individual, kelompok atau berbentuk lembaga. Contohnya bisa seperti kita lihat sendiri seperti Gus Miftah, dia tuh berdakwah ke tempat-tempat malam, dia tuh berdakwah secara Islami, cuman dalam covernya tuh dia kelihatan kayak bukan Islami, kayak orang-orang kalau dalam bahasa kasar itu ya mohon maaf saya halusnya belum bisa gitu loh, kayak orang preman gitu loh. Cuman dia berdakwah secara yang kita inginkan. Mat'u adalah orang atau kelompok yang lazim disebut dengan jemaah yang sering menurut ajaran agama diri seorang dai. Mat'u itu adalah jemaah yang kita biasanya dakwahkan ataupun kelompok tersebut yang pengen kita dakwahkan. Contoh kayak majelis, kayak pengajian itu mat'u. Kalau yang menyimak ataupun pendengar itu namanya mat'u. Kalau yang ngasih dakwah itu namanya dai. Sifat-sifat dai itu ada 6, ada 11. Yang pertama itu harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu ahli tobat. Yang ketiga itu ahli ibadah. Yang keempat amanah dan sidik. Yang kelima pandai bersyukur. Seperti yang saya ingat sekali dalam pondok pesantren saya sebelum ada kulsub ataupun kultum, pasti bacaannya
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu yang saya tahu maknanya, itu harus kita wajib bersyukur. Ada gak ada kita harus wajib bersyukur. Kita sempurna ataupun gak sempurna kita wajib bersyukur. Kita bisa melihat orang-orang di bawah kita biar kita bisa bersyukur. Contoh kayak di Palestina. Di Palestina contohnya kayak makan-makan yang enak-enak tuh kayaknya muhal. Dan kayaknya mustahil makan yang enak. Kayak pizza, kayak hamburger, kayak Kentucky. Kalau orang Indonesia kan lumrah. Kalau orang Palestina belum tentu. Malah yang orang Palestina itu yang ingin diminta cuma satu, Al-Quran dan pembelajaran hadis orang Palestina. Sikap seorang dai itu berakhlak mulia. Karena orang dai ini emang dicontoh ataupun figur sebagai bukti bahwasanya tuh sangat cocok untuk kita pelajari. Contoh kayak Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, contoh kayak Gus Miftah, Gus Baha gitu. Ataupun Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Umar, Habib Lutfi di Pekalongan. Sedangkan kepribadian yang bersifat jasmani itu ada dua. Satu, sehat jasmani. Dua, berpakaian sopan dan rapi. Sopan dan rapi ini kita harus lihat. Terkadang sih orang tuh perspektifnya tuh sangatlah sedikit. Ada yang bilang sopan, pakainya kita pakai celana, nutup, mohon maaf, alat kelamin, dia bilang sopan. Menurut orang-orang yang emang sewajarnya kita belum paham juga gitu loh. Cuman kan kalau menurut agama Islam itu dari pusar sampai ke lutut itu auratnya laki-laki. Kalau perempuan yang bukan aurat cuman wajah, telapak tangan. Kalau orang-orang yang pakai cadar gimana? Ya mungkin beliau tuh melaksanakan sunnahnya. Manusia sebagai individu itu terbagi ada 6. Satu, sifat-sifat kepribadian atau personality traits. Yang kedua itu inteligensi. Yang ketiga itu pengetahuan. Pengetahuan ini mungkin kalau saya pikir, kalau pendapat saya sendiri sih, yang saya udah banyak dari referensi-referensi yang saya dengar, saya orangnya belum suka terhadap membaca buku gitu Bapak Ibu. Saya cuman jadi penyimak terbaik gitu loh. Mungkin yang saya dengar kayak barusan kayak Dr. Fahrudin, dosen UIN Sunan Kalijaga, ataupun Gus Miftah, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, ataupun filsuf hukum Rocky Gerung. Pengetahuan itu harus kita punya untuk kita berdakwah, menjadi seorang dai. Keterampilan kita tuh ya mungkin sih keterampilan dalam berpakaian saja kalau menurut saya sih. 5, nilai-nilai atau values. Bisa dibilang tingkah laku, budi pengerti, etika, moral, ataupun adab dan akhlak. Peranan mungkin kita berperan. Ya, seorang dai kan harus berperan dengan baik atau bisa menyikapi situasi dan kondisi. Kan saya sendiri, pengalaman saya terhadap orang-orang bergaul di luar sana kan tidak bisa langsung dibilang, Mas, sampean nggak boleh minum tuh haram, tidak melakukan haram. Kan pasti sakit hati kan kalau itu ini apa nih, udah sana pasti diusir. Ya ikuti, kita nih harus pendekatan dulu lah gitu. Pendekatan gimana cara kita tuh untuk menyerahkan dirinya dia bahwasanya tuh minuman tuh haram gitu saja. Manusia sebagai anggota masyarakat. 1, pengaruh budaya. Pengaruh budaya ini ada 3 faktor budaya. 2 nih faktor keturunan. 3 nih pengaruh dunia dari luar. Yang nomor 2 organisasi sosial. Yang nomor 1 nih A, kepercayaan.
P itu norma, C sikap kelompok. Karakter matu sepanjang tentang kehidupan. Ini karakter matu yang saya pelajari itu aslinya banyak ibu bapak yang harus pengertiannya. Cuman saya nulis 7 poinnya saja. Coba ya nanti Pak Ma'ruf bisa online nanti saya perjelaskan lagi lebih jelas, lebih valid gitu nanti kalau udah offline Pak. 1, karakter matu masa pranatal. 2, karakter matu masa neonatal. 3, karakter matu masa bayi. 4, karakter matu masa anak usia 1 sampai 2 tahun. 5, karakter matu masa anak usia 3 sampai 5 tahun. 6, karakter matu akhir masa kanak-kanak. 7, karakter matu masa remaja. 8, karakter matu masa dewasa awal. 9, karakter matu masa dewasa media 40 sampai 60 tahun. Yang 10, karakter matu masa usia lanjut. Sekian dari presentasi saya sendiri. Jika ada kesalahan itu memang dari kepribadian saya sendiri. Kalau ada kebenaran itu hanya untuk milik Allah. Karena saya adalah makhluk yang banyak salahnya. Meskipun di Al-Quran udah jelas fi ahsani taqwim. Paling sempurnanya makhluk itu adalah manusia. Cuma saya gak sempurna banget. Karena banyak kekurangan. Terima kasih atas jadi penyimak baik Bapak dan Ibu. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz Ibni sudah melakukan presentasi terkait materi pada minggu sekarang sesuai RPS kemarin. Ini untuk judul materinya apa ini Ustadz? Karakteristik manusia, dai dan mad'u, Pak. Karakteristik manusia, dai dan mad'u ya. Ini ada di pertemuan ke-4 ya. Baik, tadi mohon maaf yang di-sharekan berarti itu konsep manusia ya, menurut psikologi, psikanalisa, behaviorisme, kognitif dan humanisme ya, yang di-sharekan. Oh, ini berarti salah share berarti ya tadi yang dikirim. Mungkin itu punya Bang Abdul Rohim, Pak. Oh iya, yang ini ya, yang itu. Berarti salah share. Nah, yang ini berarti ya. Iya, Pak, siap. Baik, silahkan Bapak Ibu, barangkali ada hal yang perlu didiskusikan terkait materi karakteristik manusia, dai dan mad'u. Dan ini alhamdulillah sudah dipresentasikan langsung oleh ahlinya Pak Ustadz Ibni, ya, luar biasa dari penyampaiannya. Silahkan dari Bapak Ibu ada hal yang perlu didiskusikan, dipertanyakan terkait materi ini, persilahkan. Dan dibuka seluas-luasnya, silahkan. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Jika bisa saya jawab, insya Allah saya jawab sebisa-bisanya. Jika tidak bisa, itu akan jadi PR buat saya sendiri untuk ke depannya. Ataupun nanti penjelasannya nanti lebih validnya nanti saya validkan lagi kalau kita offline sama Pak Ma'ruf. Mungkin Bang Abdul Rohim mau bertanya ataupun Mbak Dita. Mbak Dita katanya mau bertanya. Bertanya apa Mbak? Dita. Enggak. Beriman kepada Allah.
tadi itu ada pengertian ya, sifat-sifat dai, sikap orang dai, kepribadian yang bersifat jasmani. Iya, mohon maaf Pak, kayaknya barusan sikap seorang dai itu belum lengkap saya baca Pak. Cuman Oh, yang pertama saja saya baca. Yang nomor 2 dan 3 tuh saya belum dibaca Pak. hmm. Karena itu gimana ya Pak ya, pengertian tuh lumayan panjang gitu Pak. Makanya saya cuma nulis gitu, kayaknya itu bahasa Jawa sih Pak. Oh, bahasa Jawa ini ya. Iya Pak. Ing ngarso sungkudo ing madyo mangun karso tuturi handayani. Ini maksudnya apa ini? Ini gimana ya Pak? Ini bahasa Jawa-Jawa halus gitu loh Pak. Hmm. Mungkin dalam pendapat saya sendiri sih, kita tuh harus meneladani seorang dai. Kalau apa, saya takut salah juga Pak. Mungkin berjasa nanti Pak, waktu offline Pak. Oh ya. Ini ada waro dan berwibawa. Waro itu ini ya. Wara, bahasa Jawa atau bahasa Arab ini waro. Kayaknya sih saya yang pernah dengar sih bahasa Arab sih Pak. Bahasa Arab ya. Kayak guru gitu Pak. Waro itu teliti ya. Oh teliti ya Pak. Kemudian ini ada manusia sebagai individu, manusia sebagai anggota masyarakat, terdiri dari pengaruh budaya, organisasi sosial. Kemudian karakter mad'u sepanjang rentang kehidupan. Ya, itu ya. Jadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Ifni tadi berkaitan dengan karakteristik manusia dai dan mad'u, lebih kepada mengarah bagaimana karakteristik seorang manusia ya ketika menjadi dai dan menjadi seorang mad'u. Ini bahasa sederhananya, kalau dai dan mad'u itu apa? Bahasa sederhananya. Kalau menurut saya sendiri sih Pak, bahasanya tuh lebih simpelnya tuh ya di majelisan itu Pak. Antara ya orang yang ceramah, yang mendengarkan ceramah tersebut, itu yang lebih simpelnya Pak. Jadi orang yang berceramah dan mendengarkan ceramah. Berarti yang berceramah disebut dai, begitu. Dai Yang yang mendengarkan mendengar ceramah mad'u. matu. Di pertemuan kemarin ya kita sudah mengkaji bahwa dai itu mengajak gitu. Kalau bahasa kitanya itu orang yang mengajak, orang yang berdakwah. Kalau tadi betul kata Pak Ustadz Ibni itu, kalau dikarakteristik dengan ceramah, orang yang ceramah. Sedangkan mad'u orang yang mendengarkan ceramah. Nah, kalau misalkan diartikan dai orang yang mengajak, orang yang berdakwah, maka kalau mad'u orang yang diajak dakwah. Iya Pak. Begitu. Jadi ada yang mengajak, ada yang diajak. Ada yang ada di. Ini yang menjadi landasan utamanya kenapa ada kata dai dan mad'u juga karakteristik manusia. Berarti kalau seperti itu, manusia itu fitrahnya menjadi seorang dai dan mad'u. Apakah bisa dikatakan seperti itu? Kalau emang ya mohon maaf ya Pak ya, itu kan udah apa tuh ya yang saya pernah baca, yang kalau salah emang mungkin kesalahan Pak ya Pak. Seperti contoh, wa taqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kan di bumi itu di ada apa? Harus ada pemimpin gitu loh Pak. Mungkin pemimpin ini sebagai dai. Pemimpin itu sebagai dai, sedangkan mad'u rakyatnya berarti ya. Iya Pak.
Ada pengalaman. Kak listrik kan. Ini kita diskusi saja ya terkait temuan-temuan kita, sejauh mana pemahaman kita terkait masalah dai dan mad'u ketika diterapkan di masyarakat, diterapkan dalam bentuk teori dan pengaplikasian. Tadi kata Pak Ustadz Ibni bahwa dai dan mad'u itu seperti halnya ceramah dan yang mendengarkan ceramah. Satunya. Tadi juga kita lebih mengaitkan ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Ibni di dalam Quran surah Al-Baqarah, bahwa manusia itu sebagai khalifah. Da'i itu dikatakan sebagai pemimpin dan mad'u itu sebagai rakyat, begitu. Ya, Ustadz. Iya betul, Pak. Nah, kita ini aja dulu, kita melakukan diskusi saja dulu. Silahkan dari Bapak Ibu yang lain barangkali ingin ada yang berpendapat terkait ini. Silahkan. Ayo Bang Abdul Rohim sama Teteh Dita mungkin harus ada diskusi gitu, dan Bu Anida. Bentar, Pak Haji, bentar. Jadi ada da'i, ada mad'u. Kenapa harus ada da'i dan mad'u? Karena menurut saya sendiri Pak ya, adanya suami pasti ada istri Pak. Karena kan suami itu dai dan matu itu istri Pak. Saling melengkapi. Bisa juga gitu kan Pak. Jadi berpasang-pasangan begitu ya, Ustaz. Ya, Pak. Jadi kalau ada da'i, ada mad'u, ada suami, ada istri, ada pemimpin, ada rakyat begitu. Ada siang, ada malam mungkin ya. Iya Pak, begitu. Berarti kalau seperti itu da'i dan mad'u itu tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa Pak. Jadi kalau ada da'i harus ada mad'u. Kalau ada Iya. mad'u harus ada da'i. Bisa tidak berjalan antara da'i saja, mad'u saja. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Maka semuanya harus berpasang-pasang. Karena kalau kita, ini mohon maaf ya, emang Pak ya Pak. Judul kita kan dai dan mad'u ya Pak, ataupun yang bisa dibilang barusan dai itu penceramah, mad'u itu yang diceramahi, ataupun suami dan istri dan pemimpin dan rakyat. Mungkin dalam dunia perbisnisan itu Pak, dai ini sebagai manajer dan mad'u ini sebagai karyawan. Jika kita jadi manajer gak ada karyawan, terus apa yang kita kerjakan gitu loh. Jika kita banyak karyawan, gak ada manajernya, kan gak mungkin terbangun perusahaan. Jadi ada manajer, ada karyawan. Iya. Ada manajer, ada karyawan. Maka kalau hanya karyawan saja, tidak ada manajer, tetap kurang bagus berjalannya. Begitupun sebaliknya. Ada manajer saja, tidak ada karyawan, ya acak-acakan. Masa dikerjakan oleh manajer semuanya kalau perusahaan. Gitu ya? Iya Pak, siap. Silakan Bapak Ibu. Pak ya, mau nanya. Silakan Pak Abdul Rahim. Apa ya, nanti lupa lagi tadi teh. Silakan Pak Abdurrahim mungkin bertanya. Cuman jangan Bentar. Apa ya? Tadi itu lupa lagi. Cuman jangan bertanya tentang ukti-ukti, saya belum paham Pak Abdurrahim. Cuma nanti di belakang caranya. Berarti dai itu sebutan bukan hanya untuk mengajak dalam hal agama saja berarti ya?
Ini suaranya agak dalam banget ya Pak Abdurrahim. Menghayati. Keras nggak Pak Ibni? Oh iya, Nah, kedengeran Pak? Eh, kan tadi yang dibahas tentang dai ya. Dai itu kan dalam bahasa Arab itu kan yang mengajak ya. Iya, siap. Dalam bahasa Arab kan mengajak itu untuk laki-laki dai, berarti kalau untuk perempuan daiyah ya. Nah, Mm-mm. sebutan dai ini apakah hanya diperuntukkan hanya untuk yang dalam ajaran hal kebaikan saja itu, ataupun dalam hal agama saja? Apa apa sebutannya khusus dalam agama aja gitu dai itu? Apa kebaikan umum gitu yang lain? Apa bisa disebut seorang dai gitu? Tanpa misalkan tanpa ada mad'u gitu. Kan mad'u itu kayak sekelompok orang yang belajar sama sama dai ya, Ya, siap Bang. gitu kan? Gitu bukan ya? Ya, ini Bang. Mungkin ini jawaban dari saya sendiri sih Bang ya, yang udah saya pengalaman sendiri. Aslinya tuh dai itu bukan cuman tentang konsep agama Islam. Meskipun konsep non agama Islam itu pun ada Bang. Karena kan apa yang kita lakukan pasti dalam hal kebaikan. Ataupun kita berbisnis, ataupun kita ya sebagai hal kayak pertanian gitu, kita jadi bosnya, yang nanti yang anu kan itu hal kebaikan juga Bang. Pokoknya Oh yang benar. dimana kita melakukan hal kebaikan, kita sebagai seorang pemberitahu kebaikan, maka itu yang dibilang dai juga Bang. Bukan cuman ustadz, kiai, habib gitu Bang. Iya iya iya. Berarti mad'u ya. Mat'u tuh Berarti sih, apa? Gimana? iya iya Bang, terusin Bang. Berarti bentuk mad'unya itu gak harus kelompok juga gitu ya. Kalau misalkan kita kan mengajak sama face to face misalkan sama orang Ya, eh, tidak bergerombol lah satu orang saja gitu kita mengajak, berarti kita juga udah disebut dai ya. ya Sedangkan bisa juga ya, begitu Bang. Contoh simpelnya hmm, gini Bang. Bang Abdede belum sholat. Terus saya ajak sholat. Bang, ayo Bang sholat Bang. Ayo gaskan. Kan yang jadi imam nanti itu siapa gitu. Kalau namanya Bang Abdede imam, ya Bang Abdede ini jadi dai. Saya sebagai makmum itu jadi mad'u gitu. Gak semua harus jadi berkelompok makmum itu Bang. Yang bisa mengikuti orang tersebut aja Bang gitu. hmm, Ada lagi Bang. Oh ini Mbak Dita mau nanya juga. Enggak. silakan yang Pak Abdurrahim. oh bagian saya Pak. Eh, Enggak. maksudnya dituntaskan dulu aja ininya diskusinya. Barangkali ada hal yang masih belum puas silahkan. Maksudnya belum dipahami silahkan kita diskusikan dulu. Mungkin gini Pak. Ini mas-mas dan kakak mbak-mbak nih anu Pak apa tuh mungkin mau bertanya tentang yang apa sih tentang masa matu pranatal, neonatal kan saya belum memaparkan secara valid gitu Pak. Hmm. Sedangkan yang saya paparkan tuh banyak gitu Pak. Mungkin dari itu mungkin saja gitu Pak. Karena kan itu yang kita harus paparkan kan itu pasti banyak persoalan Pak. Kenapa kok bisa begini? Kenapa kok bisa begini? Bagaimana kok bisa begitu gitu Pak. Dan juga kan sekarang masih online sama Pak Ma'ruf gitu. Mohon maaf Pak. Cuman kalau offline mungkin banyak pertanyaan untuk saya Pak. Oke, baik.
Ini kita kalau berbicara ada subjek, ada objek ya. Iya, Jadi Pak. ada subjek, ada objek. Mungkin Bapak Ibu sudah belajar dulu ya di tingkat sekolah ya. Kalau kalimat itu ada subjek, ada predikat, ada objek begitu. Kalau subjek itu apa ya Bapak Ibu? Ini maksud dengan subjek itu. Subjek teh orang yang melakukannya, Pak. Subjek Orang yang melakukan, orang yang berbuat ya, atau pelaku. Bahasa sederhananya pelaku. Maaf Pak, subjek bukannya kayak kalau ke bahasa Arab, bahasa Inggris kan itu ana atau I atau Ya, you. benar. Itu subjek kan Pak? Benar, itu subjek kalau dalam bahasa Inggris ada I, ada we, you. you dan sebagainya ya. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan fa'il Ana, ya, disebut antum. dengan itu subjek ya. Berarti subjek itu pelaku ya. Subjek itu pelaku. Kalau predikat Predikat mungkin lebih condong ke kata kerja sih Pak ya. kerja, pekerjaannya, Ya pekerjaan. kerjaan. Berarti subjek itu pelaku, predikat, pekerjaan. Iya Pak, siap. Sedangkan objek, Objek itu maf'ul bih Pak. maf'ul bih Benda. dalam bahasa Arab. Benda kata Budita. Ada lagi objek. Apa lagi ya? Kak sifat mungkin Pak, sifat. Sifat. Terus sasaran bisa juga sasaran Iya, Pak. atau yang dikenai oleh pelaku. Misalkan saya memukul kucing. Saya sebagai subjek memukul predikat kucing, objek begitu. Objek, Kak. Nah, kalau kita terapkan antara subjek, predikat, dan objek dalam konsep da'i, ibadah, dan mad'u, maka itu terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Yang jadi subjeknya apa dari dalam konsep yang tadi? Da'i, ibadah, dan mad'u. Satu. Subjek, yang jadi subjeknya. Subjek, Yang jadi subjeknya dai, Pak. da'i. Oke, da'i. Kemudian yang jadi predikatnya Ah. Itu saya kurang paham, Pak. Maksudnya yang ada cuma subjek sama objek, Pak. Dai dan matu. oke. Subjek itu tadi da'i, predikatnya ibadah, mad'unya sebagai objek. Jadi da'i mengajak mad'u untuk beribadah. Ya, kita kaitkan ke sana ya, kepada konsep psikologi dakwah. Jadi kenapa adanya da'i dan mad'u? Tujuannya untuk membawa mad'u, si da'i, untuk bagaimana supaya si mad'u itu bisa beribadah kepada Allah. Karena di pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji bahwa manusia dan jin diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam Quran surah apa itu Pak Ustadz Ibni? Lupa ya. Lupa, Pak. Jadi kita diciptakan oleh Allah ke dunia ini melainkan hanya ibadah. Nah, untuk melakukan ibadah tersebut, maka bagaimana si ibadah ini bisa menyebar ke semua arah. Begitu. Maka muncullah namanya dengan da'i dan mad'u. Untuk yang pertama kali mencontohkan antara da'i dan mad'u itu, pertama Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk
menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Berarti dalam konsep itu siapa yang jadi dai dan mad'u untuk yang Allah. pertama kali? Allah atau malaikat Jibril dalam konsep itu? Kalau kalau menurut saya sendiri sih kan dai itu mungkin Allah, Pak, yang menyampaikan wahyu itu malaikat Jibril, dan matunya itu Nabi Muhammad serta sahabat, Pak. Jadi yang pertama sebagai dai-nya adalah Allah Subhanahu wa taala mendelegasikan malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada baginda Rasul. Maka baginda Rasul dalam konsep itu sebagai mad'u. Untuk yang pertama ya, untuk yang pertama. Nah, setelah dai dan mad'u sampai dari Allah kepada baginda Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, maka dari Nabi Muhammad, kalau misalkan hanya cukup sebagai mad'u saja malaikat Jibril, maka akan terputus di saat itu. Nah, maka oleh sebab itu berperanlah Nabi Muhammad sebagai dai ya, untuk mencari mad'u. Siapa yang mencari mad'unya? Ya para sahabat, salah satunya. Dari para sahabat setelah mendapatkan mendapatkan sebuah informasi bahwa dirinya harus beribadah kepada Allah, berubah lagi perannya dari mad'u menjadi dai. Dan terus sampai saat ini. Berarti oleh sebab itu kita sebagai seorang Muslim itu bisa berperan sebagai seorang dai dan bisa berperan sebagai seorang mad'u. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah dan untuk menyebarluaskan ajaran Islam. Gitu. Nah ini, ya, ini salah satunya. Sampai bermunculanlah organisasi-organisasi, ya, ada yang ingin menyerupai ya pergerakan sebagainya. Ini kita harus berhati-hati ya saat ini. Misalkan ada pergerakan Hizbut Tahrir, misalkan salah satunya. Kemudian kalau sebelum-sebelumnya ada, bahkan ada ya dulu itu yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia, itu namanya Negara Islam Indonesia atau NII. Nah, ini perlu kita diskusikan ya, perlu kita diskusikan lebih dalam agar kita paham, memiliki pemahaman yang lebih detail terkait itu. Dan seperti bagaimana ini konsep-konsep mereka, perlu kita dalami, perlu kita diskusikan. Sampai muncul juga ada pergerakan Hizbut Tahrir. Kenapa Hizbut Tahrir untuk hari ini sampai ditutup? Apa alasannya? Begitu. Ya, silakan ingin berpendapat Bapak Ibu. Ini kita sedikit sharing saja ya dengan Bapak Ibu. Tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Ibni sudah begitu dalam banget ya. Hanya kita untuk sekarang sedikit berdiskusi. Mungkin pemahaman terkait antara dai, mad'u dan ibadah itu kalau kita terapkan ada subjek, predikat dan objek. Ini tujuannya untuk mempermudah Bapak Ibu dalam memahami sesuatu. Begitu. Dan kita sebagai seorang manusia ya bisa menjadi seorang dai dan bisa menjadi seorang mad'u. Untuk apa? Untuk beribadah dan menyebarluaskan ibadah kepada seluruh umat. Begitu. Silahkan. Ingin berpendapat lagi Pak Ustadz Ibni atau siapa? Silakan. Mungkin Bang Abdurrahim terlebih dahulu mungkin. Apa? Kita diskusi tentang Pak Abdurrahim. Apa NII? NII ataupun HTI gitu loh Bang. Yang barusan Bapak Ma'ruf telah disampaikan. Kayaknya lebih suka NII kayaknya. Oh iya, silahkan. Iya. Biar kita ada sedikit pemahaman lah terkait itu. Kita ambil salah satu contoh, misalkan NII atau HTI, silakan.
Di ke sini hujan, alhamdulillah besar ya. Ke sana hujan, Bapak Ibu. Hujan juga Pak, sini Pak, Oh, alhamdulillah. Mungkin ada sangkut pautnya dengan dai dan matu hujan ini Pak. Karena yang menurunkan hujan kan Allah ya Pak ya. Iya, Dan keuntungannya tuh diambil sama matu Pak, pertanian. iya benar. Jadi Allah sebagai dai dalam konsep ini ya, Iya mad'u Pak. berarti masyarakat yang menerima air tersebut, ya, kegunaan dari air itu. Dan kalau bisa dibilang beribadahnya tuh mungkin dari pertanian tuh lambung yang dimiliki oleh matu tuh bisa untuk kita ibadah lebih baik lagi Pak. Ya, ini sudah Mungkin Bang dibuka ini. Abdurrahim Silahkan, kita diskusi saja Bapak Ibu. Jangan ini ya. Karena di perkuliahan itu kita berbagi ya dan sharing terkait keilmuan. Bapak Ibu. Silakan. Jadi apa yang didapat oleh Bapak Ibu silahkan di-sharingkan. Biar menjadi sebuah wawasan buat semuanya dan menjadi cakrawala, menambah cakrawala kita untuk lebih banyak lagi. Silakan. Sebelum nanti kita masuk kepada seperti apa sih psikologi itu? Psikologi dakwah itu seperti apa nanti? Kenapa harus dibahas dai, mad'u, karakteristik dai, karakteristik manusia, dai dan mad'u? Kenapa tidak karakteristik hewan, dai mad'u, tapi karakteristik manusia? Berarti kalau seperti itu, bahwa manusia itu fitrahnya adalah bisa menjadi seorang dai dan bisa menjadi seorang mad'u. Dan siap menjalankan ibadah kepada Allah. Bang Abdurrahim. Terus saya teh gini ya, saya teh pernah dengar tentang lembaga dakwah Islam Indonesia ya, ataupun kalau dulu itu apa ya, LDII ya. LDII. LDII. Ya LDII ya. Ya Bang. Siap. Padahal di situ kan isinya berdakwah ya, mengajak kepada orang. Cuma pernah dianggap sesat kan ya, karena dianggap reinkarnasi dari Islam Jemaah katanya. Yang dapat dibuktikan dari kesesatannya adalah paham takfir, yang menganggap semua orang Islam itu yang tidak bergabung dalam barisannya dianggap sebagai orang kafir. Bener ya seperti itu bukan? Mungkin si Bang gini Bang ABD itu lebih anu ke NII. Mungkin saja sih, saya belum tahu, yang saya dengar cuman NII saja gitu. Cuman kalau NII itu mungkin salah tafsir, mungkin seperti contoh gini Bang. Kayak di juz 6 Al-Maidah, hurrimat alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah bi. Kan di ayat tersebut kan enggak ada kalbun Bang. Dan kalbun itu diperbolehkan. Mungkin salah penafsiran itu, makanya kalbun ini yang artinya anjing itu dihalalkan untuk dikonsumsi. Mungkin gitu Bang. Mungkin cuma condong ke Al-Quran saja Bang. Karena kan kata orang yang kita kenapa sih belajar hadis gitu loh. Padahal Al-Quran udah banyak di sana, udah dijelaskan, udah divalidasikan gitu loh. Ngapain kita nyari hadis lagi gitu. Pada hakikatnya tuh orang tersebut tuh bisa menjadi sesat gitu Bang. Tanpa adanya hadis. Mungkin bisa kita sangkut pautkan dengan dai dan mat'u Bang. Kalau Al-Quran itu dai, kalau mat'u itu hadis Bang gitu. Mungkin LDI itu begitu Bang. Yang saya dulu pernah cerna itu kiai di Jakarta, sekarang termasuk masuk penjara karena dia tuh termasuk golongan yang sesat gitu Bang. Oh, dianggap sesat gitu. Iya, karena kan
tidak memakai dalil Nabi Muhammad, pakai hadis Nabi Muhammad gitu bang. Cuma dia pakai Al-Quran saja gitu bang. Mm. Oh Al-Quran udah lengkap kok, ngapain pakai hadis juga gitu bang. Kalau NII itu mungkin lebih yang saya lihat juga pendapat, contoh saja kayak Panji Gumilang. Ya Panji Gumilang bang, atau Panji Kuhilang bang. Panji Gumilang, Oh bukan Panji Kuhilang Gumilang bang. bukan. Oh disangka Panji Kuhilang bang. Ya itulah NII bang. Saya pernah dengarkan waktu di media sosial udah tren itu bang, udah viral di media sosial. Mm. Ketika itu anaknya kan udah datang, udah pulang perpulangan itu bang dari pondok pesantren. Sedangkan ibunya mau nyuci bajunya. Ah, ibunya itu dibilang kafir bang. Ngapain ibu nyuci baju ini? Padahal ini baju udah apa ya, kayak apa tuh, kayak sucinya tuh masya Allah gitu bang. Oh, Padahal bajunya kotor mau dicuci gitu. Gitu. Mungkin ya kalau ada kesalahan dari cerita saya mungkin emang saya sendiri belum menyimak jelas gitu bang. Baik, gimana? Cuman yang sepengetahuan saja bang, NII itu anu bang, apa tuh? Kalau dulu tuh kayaknya NII itu tidak melenceng dari sekarang ini bang. iya, karena dulu itu memegang teguh Islam kan, jadi mereka itu pengen menanamkan hukum-hukum itu dalam sebuah negara gitu. Makanya mereka Nah, itu, betul, bang. makanya mereka itu sangat apa namanya, keras-kerasan gitu. Hanya Iya ingin membangun keras. sebuah negara dengan sistemnya dengan sistem Islam gitu. Ya, padahal dulu kan udah pernah disampaikan oleh Soekarno bang, jadilah orang Islam yang Islam Indonesia, bukan Islam Arab Saudi. Jadilah orang Yahudi Indonesia, jangan jadi orang Yahudi Israel. Jadilah orang Nasrani Indonesia, jangan jadi orang Nasrani Vatikan. Jangan jadi orang Konghucu Indonesia, jangan sampai jadi orang Konghucu Cina. Itu bang, pernah disampaikan oleh Soekarno. Hmm. Makanya mungkin NI itu disalahkan karena dia tuh kan udah apa tuh, hatinya tuh kayak berbaiat kepada orang-orang Arab Saudi itu bang. Benar. Ya mungkin kalau ada kesalahan dari kata-kata saya mungkin bisa dibenahin nanti sama Pak Ma'ruf sebagai dosen matkul psikologi dakwah. Baik, Pak Ibni, terima kasih banyak atas penjelasannya. Tadi sudah diinikan juga ya terkait penjelasan HTI, kemudian NII. Mungkin itu pemahaman yang didapat ya yang luar biasa dari Pak Ibni. Sebagaimana tadi ada sebuah diskusi juga ya yang diinikan oleh Pak Abdul Rahim terkait NII dan HTI. Jadi kenapa NII itu dikatakan sesat? Karena memang dulu di Indonesia itu ada NKRI, ada NII. Kalau NKRI itu ada Negara Kesatuan Republik Indonesia, kalau NII Negara Islam Indonesia gitu. Jadi setelah merdeka itu dalam sejarah ya, mungkin itu bisa di searching ya, dicari di internet terkait sejarah pendirian NII. Kalau NKRI ya, NKRI itu didirikan pada tahun 1945. Sedangkan NII pada tahun 1949 ya. Berarti jeda 4 tahun dari kemerdekaan NKRI. Karena memang ada kekosongan kemerdekaan waktu itu dalam sejarah. Kenapa dikatakan sesat NII? Karena NII itu ingin merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara Islam Indonesia gitu. Sehingga pada saat itu pendiri
dari NII itu dieksekusi mati. Itu namanya siapa itu ya? Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, ya, sampai dieksekusi sampai mati pada saat itu. Nah, dikarenakan karena memang untuk NII mungkin ya menggunakan konsep tadi da'i dan mad'u, sehingga dengan kematian dari pendiri NII itu, maka untuk penerus-penerusnya masih ada gitu, sampai saat ini begitu. Tapi wallahu alam, kita tidak tahu ya terkait hal itu. Jadi sepengetahuan kita, mungkin karena penerapan da'i dan mad'u, bahwa tugas seorang manusia itu menjadi seorang da'i. Jadi makanya ada konsep begini. Seorang muslim itu harus siap dipimpin dan harus siap memimpin begitu. Siap dipimpin, siap memimpin. Mimpin, Pak. Begitu. Jadi kalau kita dijadikan sebagai seorang pemimpin, berarti harus siap memimpin. Bagaimana memimpin umat itu lebih baik. Kalau kita ditakdirkan hanya sampai kepada dipimpin, berarti siap kita untuk dipimpin oleh negara. Jadi seorang rakyat siap dipimpin oleh negara, ya, dari atasnya dari presiden, mulai dari presiden turun ke jajaran menteri, dari menteri terus ke provinsi, ke kabupaten, ke kecamatan, sampai ke wilayah kita masing-masing. Dan itu semua ada pimpinan-pimpinannya, dan dari pimpinan presiden sampai di bawahnya ada RT dan RW. Nah, itu kita harus siap untuk dipimpin dari pimpinan-pimpinan yang ada. Maka konsep da'i dan mad'u itu mungkin pemahaman-pemahaman antara negara gitu ya, negara kesatuan Republik dalam sejarah, bahwa seorang da'i dan seorang mad'u itu tidak akan pernah ini gitu ya, tidak akan pernah musnah untuk selamanya. Maka dari perjuangan-perjuangan itu dilanjutkan terus. Hanya ini yang jadi dikatakan sesat itu karena ingin merubah negara begitu. Ingin merubah negara. Dari negara NKRI menjadi negara kesatuan, negara Islam Indonesia begitu. Kemudian dari segi juga kan untuk ideologi itu yang diinikan ideologinya berbeda. Kalau NKRI kita ideologinya Pancasila ya. Ya, dengan ideologi Pancasila itu kan untuk semua agama-agama itu tercover semuanya di dalamnya. Seperti yang bunyi dari Pancasila yang pertama, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Semua agama itu menerima bahwa memiliki Tuhan yang Esa. Begitu. Esa dalam konsep beda-beda. Tapi kalau NII mungkin ingin merubah suatu ideologinya menjadi ideologi Islam begitu. Nah, itulah untuk pemahaman yang bisa dicari lah di sejarah ya. Sejarah-sejarah bisa dibaca di internet, mungkin pemahaman-pemahaman terkait itu. Termasuk ada pergerakan-pergerakan seperti HTI waktu itu yang menyerupai NII. Maka ada pergerakan-pergerakan seperti itu, daripada nanti menjadikan sebuah peperangan saudara di negara kita sendiri, maka lebih baik ya sudah, mungkin pemerintah untuk menutup itu organisasi tersebut. Ya, kita udah berapa ratus tahun dijajah itu oleh negara orang. Masa kita akan melakukan peperangan lagi di negara kita sendiri? Jadi suatu kebijakan yang diinikan oleh pemerintah kita supaya hidup damai dan rukun. Bahkan sekarang itu ada namanya moderasi beragama. Artinya moderasi beragama itu bagaimana kita bisa bertoleransi ya terhadap agama-agama yang lain, yang berbeda pemikiran, berbeda pendapat, tapi kita memiliki toleransi yang penuh terhadap agama-agama yang berbeda, sehingga memunculkan kedamaian dan tidak memunculkan sebuah konflik. Biasanya kan konflik yang kalau kita presentasikan antara dari sebuah konflik-konflik yang ada di Indonesia pada khususnya itu kebanyakan konflik yang didapat dari konflik agama. Maka dengan moderasi beragama ya sampai dimunculkan di tahun 2022 ini konsep moderasi beragama ini
bagaimana kita seorang muslim bisa menghargai agama yang lain bisa menghargai agama kita, begitu. Itu mungkin pemahamannya. Silakan dicari lebih detail lagi. Tadi juga sudah dijelaskan lebih detail dan lebih mendalam, begitu, Bapak Ibu. Itu mungkin ya terkait karakteristik manusia, dai, dan mad'u. Berarti kesimpulan dari materi tersebut ya, dari karakteristik manusia, dai, dan mad'u, bahwa manusia itu siap untuk melakukan ibadah kepada Allah. Yang kedua, bahwa manusia itu memiliki peran seorang mad'u, seorang dai, dan memiliki peran seorang mad'u, begitu. Itu ya kesimpulannya mungkin yang bisa diambil. Atau silakan ada yang ingin menyimpulkan lagi, yang ingin berbeda. Mungkin Mbak Dita mungkin mau bertanya tentang karakteristik manusia dai dan mad'u. Mau nanya tapi malu, Cina. Enggak. Tidak ada pertanyaan. Oh iya, silakan Bu Dita. Bu Anida juga ada itu, Bu Anida. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini kita ada satu materi lagi ya. Ini bagaimana? Mau dilanjut untuk materi yang kedua, silakan. Pak Abdurrahim ya. Ya, Pak. Oke, silakan Pak Abdurrahim untuk materi yang kedua, dan nanti kalau memang cukup waktunya kita diskusi, kalau tidak cukup kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, Bapak Ibu. Ya, Pak. Silakan Pak. Baik. Open kamera, Pak. Oh, boleh, silakan. Mau izin untuk menampilkan, nggak apa-apa? Ini lagi pakai laptop nggak Pak Abdurrahim? Tidak, Pak. Oh iya, saya izin share HP. screen aja ya dari sini. Ya, Pak. Yang ini ya untuk materinya. Iya, Pak. Ya, silakan. Mangga, silakan Pak Abdurrahim. Kameranya antar, Pak. Nggak bisa. Mana ini terlupa lagi ntar, Pak ya. Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita sehingga masih diberi kesempatan untuk berbuat baik ya. Yang mana hal ini harus patut kita syukuri. Dengan cara apa kita bersyukur? Yaitu salah satunya dengan mengucapkan kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak lupa salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam yakni habibina wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'atna, dan mudah-mudahan kita semua dapat pengakuan sebagai umatnya
dan umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas materi yang telah ditugaskan, yaitu tentang konsep psikologi tentang manusia, ya. Yang mana konsep psikologi manusia itu dapat dikelompokkan menjadi 4 pendekatan ataupun 4 teori, ya. Yang pertama psikoanalisis, behaviorisme, kognitif, dan humanisme. Kedengarannya jelas, Pak Ibni? Jelas Pak, silakan dilanjut aja Pak. Iya. Untuk yang pertama yaitu psikoanalisis, ya. Pertama tentang pendekatan psikoanalisis, yaitu memandang manusia sebagai homo valens, ya, ataupun manusia yang berkeinginan. Kita sebagai manusia pastilah kita mempunyai keinginan, banyak keinginan yang pada dasarnya emang itu sudah lumrah bagi seorang manusia, ya. Sudah sifat yang sudah pasti ada bagi manusia, itu sebuah keinginan. Tokoh pemikir utamanya yaitu Sigmund Freud, ya. Dia adalah seorang seorang Austria, ya, yang keturunan Yahudi. Terus ada 3 unsur yang disebutkan oleh teman-teman, nggak kelihatan, ya, ini. Ada 3 unsur yang diberikan menurut yaitu perilaku manusia ditentukan oleh insting bawaan yang sebagian besar tidak disadari. Ada 3 unsur perilaku manusia yang saling berhubungan dan sekaligus saling menimbulkan konflik, ya. Ada ego dan superego. Itu adalah nafsu yang memuat dorongan biologis manusia, bekerja secara tidak rasional dan impulsif. Biasanya ID itu bersifat egois, ya, tidak mengenal moralitas. Juga ada ego. Ego adalah logika tentang apa yang patut dan tidak patut dilakukan, ya. Sehubungan dengan desakan dari ego dibentuk oleh pemahaman terhadap lingkungan yang mengajarkan tentang logika. Yang seterusnya ada juga superego, merupakan alam ketidaksadaran yang menyimpan nilai-nilai individu, termasuk moral. Kita sering mengenalnya sebagai hati nurani, ya. Yang selanjutnya itu contoh dari psikoanalisis. Seorang mahasiswa berpacaran dengan mahasiswi teman kuliahnya, dan dia mengajak pacarnya itu untuk makan dan pergi berdua, serta membelikan barang-barang yang bermerek. Itu salah satu contoh. Yang kedua itu pendekatan behaviorisme. Apa itu behaviorisme? Itu adalah sebuah aliran yang berpendapat bahwa perilaku itu harus unsur subjek tunggal psikolog, ya. Behaviorisme. Poinnya yang pertama, memandang manusia sebagai manusia mesin ataupun homo mechanisius, ya. Disebut juga sebagai psikologi stimulus respons dan teori tabula rasa. Teori ini percaya bahwa perilaku manusia merupakan hasil proses belajar, learning process, dari lingkungannya. Yang kedua itu pendekatan ini berpendirian bahwa manusia dilahirkan tanpa sifat-sifat sosial ataupun psikologis. Konsekuensinya dari pandangan ini ialah manusia adalah makhluk yang sangat dipengaruhi lingkungannya.
Dalam studi komunikasi dikenal sebagai metode yang disebut sebagai metode jarum suntik ya, yang meyakini bahwa isi media massa memiliki kekuatan untuk mengubah perilaku. Akan berperilaku sesuai dengan isi pesan dari media massa gitu ya. Dan yang kedua itu pendekatan behaviorisme ini banyak diyakini oleh praktisi periklanan dan komunikasi publik ya. Pesan yang terus-menerus disampaikan kepada khalayak akan mengubah pemahaman, minat, dan membuat khalayak melakukan tindakan tertentu. Ya, sebagai contoh mungkin seseorang yang keseringan menonton video yang tidak senonoh ya, seperti video porno ya. Di sebuah tempat ada anak bocah ya. Karena kan dia itu sering menonton video yang tidak senonoh, dia memperkosa seorang anak yang berusia di bawah tahun misalkan ya. Dan misalkan parahnya lagi sebelum diperkosa bocah itu ditendang pelaku agar pingsan dari mudah diperkosa. Itu pendekatan behaviorisme. Jadi media massa itu memiliki pengaruh ya, ataupun kekuatan untuk mengubah perilaku seseorang. Ya. Yang ketiga yaitu konsep manusia dalam psikologi kognitif. Ya. Psikologi kognitif itu sebuah keterampilan berbasis otak ya, yang diperlukan untuk melakukan tugas apapun dari yang sederhana hingga kompleks. Itu kognitif. Poin dari kognitif yang pertama itu manusia dipandang sebagai makhluk yang selalu berusaha memahaminya dan selalu berpikir. Jiwa ataupun yang menjadi alat utama pengetahuan. Dan manusia berusaha untuk menemukan identitas diri. Poin yang terakhir berbeda dengan behaviorisme ya, yang mengesampingkan jiwa manusia yang berpikir dan emosi. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir konsep manusia dalam psikologi humanistik ya, tentang manusia. Jadi paham ini yaitu yang mengedepankan nilai-nilai dan kehidupan. Ya. Jadi paham yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia dalam segala hal. Jadi artinya setiap orang harus memperlakukan sesama manusia dengan baik tanpa melihat ras, suku, agama maupun profesinya. Ini tentang humanisme. Yang pertama, memandang manusia hidup dalam dunia kehidupan yang diidentifikasi secara subjektif. Ya. Asumsi belakang keunikan manusia, pentingnya nilai dan makna kemanapun manusia untuk mengembangkan dirinya. Dan yang selanjutnya, manusia bukan hanya aktor dalam panggung masyarakat, tapi pencari identitas, tetapi juga pencari makna. Menurut Kapler, setiap manusia hidup dalam dunia pengalaman yang bersifat pribadi, di mana dia menjadi pusat. Perilaku manusia berpusat pada konsep diri, yaitu persepsi manusia tentang identitas dirinya yang bersifat fleksibel. Manusia berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan, dan mengaktualisasikan diri. Individu beraksi pada suatu sesuai dengan persepsi tentang dirinya dan dunianya. Terus juga konsepsi manusia dalam humanistik yaitu ia bereaksi pada realistis sesuai yang dipersepsikan dengan cara yang sesuai dengan konsep dirinya. Anggapan adanya ancaman terhadap diri akan diikuti oleh pertahanan diri. Dan untuk selanjutnya yaitu kecenderungan batiniah manusia ialah menuju kesehatan dan keutuhan diri dalam kondisi normal berperilaku rasional dan konstruktif menuju pengembangan diri dan aktualisasi diri. Kalau sesuai yang saya kumpulkan mungkin hanya cukup sekian. Saya juga masih tahap dalam pemahaman materi gitu ya, karena masih belum dimengerti juga gitu Pak ya, yang materi ini. Mungkin hanya itu pemaparan yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita diskusi ataupun kita akan bertanya tentang sekitar materi yang saya sampaikan tadi ya, tentang konsep manusia.
Mungkin sekian Pak yang sudah dibacakan Pak. Oh iya, baik. Terima kasih banyak Pak Abdul Rohim yang sudah mempresentasikan terkait Ya. materi yang berjudul tentang konsep psikologi tentang manusia. Ya. Ini dapat dikelompokkan menjadi 4 pendekatan. Yang pertama ada psikoanalisis, yang kedua ada behaviorisme, yang ketiga ada kognitif, dan yang keempat humanisme. Jadi konsep psikologi manusia itu dikelompokkan menjadi 4: psikoanalisis, behaviorisme, kognitif, dan humanisme. Tadi ini ya ada beberapa poin sih yang perlu kita terapkan ya, dan perlu kita pahami, kita diskusikan. Ini ada id, ada ego, dan superego. Ini silakan barangkali ada yang ingin mengaplikasikan terkait id, ego, dan superego. Silakan diskusikan oleh Bapak Ibu. Seperti bagaimana si id itu, seperti bagaimana ego, seperti bagaimana superego. Karena ada 3 unsur kepribadian manusia. Berhubungan semuanya. Antara id, ego, dan superego. Semuanya berhubungan. Maka seperti apa penerapannya? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, silahkan Pak Ibni, Pak Ustadz Ibni, silahkan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, lagi Maha Penyayang, yang penuh dengan kasih sayang. Bang ABD, saya mau bertanya, Bang. Bertanyanya sama boleh. Kalau misalkan saya bisa dijawab, insya Allah. Ini kayaknya Bang ABD ini powerpoint-nya sangat Bang, apa tuh? Kalau bisa dibilang tuh wow gitu, Bang. Ini saya aja pusing mau bertanya apa nih, Bang. Cuman ini emang apa tuh, Bang? Judulnya konsep psikologi tentang manusia dapat dikelompokkan menjadi 4 pendekatan atau teori, Bang. Bang. Ya gimana Kak Ibni? ini emang aneh, Bang. Apa tuh judulnya ya, Bang ya? Iya, judulnya itu. Oh. Ini kalau saya lihat, Bang, kayaknya saya lihat nih emang kayaknya apa nih, Pak? Tidak bisa menyampaikan dengan Jelas ya. jelas, Bang, dengan lisan, Bang. Harus dengan hati nih, Bang. Betul. Terus juga untuk kata-katanya juga, kayaknya saya juga baru dengar nih tentang behavioris itu apa, kognitif itu apa. Hasilnya bagus, Bang, ini, Bang. Untuk pemahamannya orang-orang mahasiswa yang sekarang ini yang udah terjerumus kepada dunia keroki gerungan, ini bagus, Bang. Cuman kalau kita terjun lagi ke Dokter Fahrudinan, Bang, tentang konsep timur, ini sangat sulit dipengerti, Bang. Ini kayaknya Benar. yang dipakai Bang ABD ini konsep barat ya, Bang? Iya, Oh, tadi di situ adanya. Seperti id, ego yang tadi konsep manusia tentang itu. Super ego. ini
Sigmund Freud ini Sigmund Freud ini termasuk filsuf ya Bang? Kalau siapa? Ini nih di Oh, yang satu pendekatan psikoanalisis, yang nomor 2 Bang, tokoh pemikir utama Sigmund Freud. Sigmund Freud yang itu. Iya, filsuf ya Bang. Ya, Seorang filsuf. Sig- Tinggi kalau Bang saya bahasanya cari ini Bang. kalau saya cari biodatanya sih dia itu seorang apa ya? Aliran pendiri aliran psikoanalisis itu teh. Kalau saya itu mah, kalau saya cari mah tentang biodata dia itu. Jadi dia itu sebuah dia itu seorang pendiri dari aliran psikoanalisis ya. Dari di Oh, bidang ilmu psikologi. siap-siap Bang. Saya juga ini tuh masih masih mencari pemahaman yang bisa dapat dipahami oleh semua orang gitu ya. Karena saya juga yang menyampaikan masih agak bingung sebenarnya. Ya Allah Jadi subhanallah. jadi mungkin bimbingannya dari Bapak dosen mungkin bisa lebih jelas untuk memberikan sebuah penjelasan kepada kita ya. Ya mungkin Bapak Ma'ruf bisa menyampaikan penjelasan yang barusan Bang Abdurrahim presentasikan Pak. Oke, baik, siap Pak Abdurrahim, Pak Ustadz Ibni ya. Tadi sudah disampaikan secara gamblang, ya, secara lebih detail ya. Ini luar biasa sekali. Ini tadi perlu kita garis bawahi ya. Yang pertama ada psikoanalisis, yang pertama ada id, yang kedua ada ego, yang ketiga ada super ego. Kalau id itu disebut dengan nafsu. Id itu nafsu manusia. Yang kedua ada ego. Ego itu logika. Artinya logika itu yang mengukur. Yang ketiga ada super ego. Super ego itu di sini kalau kita aplikasikan sebagai nurani kita. Yang dimunculkan dengan akhlak. Di pertama memiliki keinginan, memiliki nafsu. Dari nafsu itu diukur oleh logika kita. Setelah diukur, menurut hati nurani kita ini baik atau tidak. Yang namanya hati nurani itu yang tidak akan pernah salah. Yang baik dan salah itu pasti membisikkan. Dan kalau kita terapkan kepada psikologi dakwah dalam artian di sini psikologi Islam, psikologi Islam, maka yang menjadi patokan penentu benar dan salah itu adalah Al-Quran, kitab suci. Misalkan kita melakukan zina, kita melakukan zina, yang mengukur bahwa perbuatan zina tersebut benar dan salah itu patokannya adalah Al-Quran. Kalau dalam Islam, menurut patokan kitab suci Islam bahwa zina itu haram, tidak boleh melakukan zina. Akan tetapi mungkin tergantung pengukurnya. Kalau diukurnya oleh Al-Quran itu tidak boleh. Kalau diukur oleh kitab suci yang lain mungkin ya, mohon maaf bukan kitab suci, atau sebuah peraturan-peraturan non-muslim mungkin bisa berbeda bahwa perbuatan ini bisa benar dan bisa salah. Kenapa muncul kepada nurani bahwa perbuatan ini tidak baik? Karena kita sudah ada dasar, landasan pertama yang diukur dari Al-Quran. Contoh misalkan ini yang dicontohkan oleh Pak Abdurrahim. Ada seorang mahasiswa berpacaran dengan mahasiswi teman kuliahnya.
dan mengajak pacarnya itu untuk makan dan pergi berdua, serta membelikan barang-barang yang bermerek. Karena belum memiliki sumber penghasilan yang tetap, mahasiswa itu meminjam uang ke jasa pinjaman online atau pinjol untuk membiayai aktivitas pacarnya. Ketika hutangnya bertambah besar, ya, karena pinjol itu makin lama makin besar, hutang itu makin bertambah. Dan sudah tidak mampu mengangsur, mahasiswa itu kemudian meminta uang kepada orang tuanya dengan dalih untuk biaya praktikum. Ini ya, ini ya. Ada lagi Pak Abdurrahim nggak? Di sini berarti ya untuk contoh. Coba dari kasus ini, mana sih yang dimaksud dengan ego, mana yang dimaksud dengan id, ini azan asar dulu ya, kita rehat dulu sebentar ya. Baik. Baik, alhamdulillah ya Bapak Ibu, barusan kita
Sudah masuk adzan asar, ya, tidak terasa. Tidak berarti sudah hampir 1 jaman ya kita diskusikan. Mungkin ini pemahaman sedikit tentang id, ego dan super ego, ya. Ini sebuah catatan mungkin. Tadi kita sudah menyimpulkan bahwa id itu adalah nafsu, kemudian ego itu merupakan logika, ya. Super ego itu merupakan hati nurani. Tapi ini ada sebuah pemahaman ya yang tadi ada catatan-catatan. Yang pertama, id adalah dorongan kesenangan yang sudah ada sejak kita lahir. Id digambarkan seperti perasaan tidak bermoral, liar, tidak mau tahu, dan berorientasi pada hal-hal yang bersifat kesenangan saja. Id ini berusaha menghindari rasa sakit, dorongan mencari kepuasan, dan bersifat refleks, berarti nafsu. Jadi nafsu ini kalau tidak ada kontrol maka bersifat liar. Dan dorongan-dorongannya bagaimana mendapatkan kepuasan. Ya pokoknya yang namanya nafsu itu tidak ada batas. Terus-terusan saja ketika diikuti dengan ukuran. Maka tadi harus ada ukuran. Kemudian yang kedua, ego. Ego bekerja berdasarkan prinsip realita. Ego inilah yang akan memilih untuk mengikuti super ego atau id. Dengan kata lain, itu sendiri artinya diri yang menentukan untuk mengikuti id atau super ego. Logika. Jadi logika itu memilih mau mengikuti nafsu atau mau mengikuti super ego nurani. Jadi dalam diri kita itu ada nafsu, ada hati nurani. Itu kalau bahasa Islam. Id itu sebagai nafsu, kalau super ego adalah nurani. Dan sedangkan ego pilihan. Pilihan mau milih mana? Mau memilih id atau memilih super ego. Nah, super ego berkebaikan dengan id. Sifat dari super ego adalah bermoral, teratur, dan lain-lain. Super ego berasal dari nilai-nilai lingkungan, ajaran agama atau orang tua, dan petuah-petuah yang kita dapat. Namun tidak semua keinginan super ego rasional. Hal ini tergantung dari pelajaran atau nilai yang seseorang itu. Berarti kesimpulan dari tadi benar ya Bapak Ibu bahwa id itu sebagai nafsu, ego sebagai logika, dan super ego sebagai hati. Ini ada sebuah contoh juga ya. Tadi juga dicontohkan oleh Pak Abdul Rahim. Dengan contoh yang tadi, ini juga ada salah satu contoh. Saat kita lapar, tidak punya uang, sehingga timbul dari diri kita ingin mencuri saja. Ingin mencuri saja. Berarti itu id ya. Kita tidak punya uang. Sedangkan diri itu lapar. Muncul keinginan untuk mencuri. Itu berarti nafsu. Atau id ya, apa itu? Id, nafsu ya. Namun kita teringat ajaran orang tua kita untuk jangan mencuri. Juga ajaran agama bahwa mencuri itu berdosa. Berarti super ego, logika. Super ego. Ya, yang mengukurnya itu mau dari mana, dari tadi itu ya kitab suci Al-Qur'an atau kitab suci yang lain begitu. Tapi di sini kan mendapatkan ajarannya dari orang tua, kemudian dari agama yang tadi itu disebut super ego. Nah, disinilah ego kita bermain. Kita lebih memilih mengikuti id atau super ego. Yang pertama memilih mencuri ya untuk supaya memuaskan perut, supaya menghilangkan rasa lapar tersebut, atau memang tidak. Jika kita memilih super ego, maka akan terciptalah ego ideal. Begitu. Itulah bisa diterapkan mungkin ya Bapak Ibu ya. Salah satunya. Siapa? Jadi ada id, ada ego, ada super ego. Id merupakan nafsu. Nafsu itu tidak ada batas. Suatu keinginan bagaimana kita puas gitu. Suatu keinginan itu bisa terlaksana dan sesuai harapan dan
ya bagaimana kita puas, begitulah tadi satu contoh. Dan ego ini adalah logika untuk mengukur kebenaran tersebut, mau pilih mana. Sedangkan super ego adalah nurani, selalu benar. Selalu benar terus gitu. Itu saja mungkin ya Bapak Ibu ya. Kita tidak terasa di Ya, Pak. pertemuan kali ini. Dan jikalau ada diskusi-diskusi yang memang belum selesai ya, karena memang ini waktu sangat terbatas sekali. Mungkin Bapak Ibu juga ada aktivitas-aktivitas yang lain, atau memang ada mata kuliah yang belum terikuti. Dan Bapak Ibu ini mungkin dari pagi juga mengikuti mata kuliah ya hari ini. Dari jam 8 ya Bapak Ibu. Mungkin capek juga. Ya, Pak. Dan ini kalau memang ini merupakan mata kuliah terakhir, kita tutup saja mata kuliah ini dengan doa akhir majelis, dan nanti akan dipimpin langsung oleh Pak Ustadz Ibni. Silakan Pak Ustadz. Udah mau ditutup, Pak. Oh iya, Ya. silakan. Sekian, terima kasih atas partisipasinya ibu-ibu dan bapak-bapak yang udah Zoom pada sore hari ini. Jika ada salah kata dari saya ataupun Bang Abdul Rohim, mohon dimaafkan. Emang kita sebagai manusia tuh emang diwujudkan untuk mempunyai kesalahan, dan kebenaran itu hanya milik Allah semata. Saya tutup dengan kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih banyak Bu Pak Ibnu, Pak Ibnu, Pak Ibrahim, Bu Dita, dan Bu Nanda ya. Saya pamit duluan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, Pak.